Pemilu untuk siapa? Begini, kita bangsa ini menjalani sebuah perjalanan. Tujuannya meraih Indonesia yang adil makmur. Setiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang, menengok ke depan. Apakah kita masih bergerak di arah yang sama? Pemilu adalah menentukan arah. Apakah Indonesia akan terus bergerak ke arah yang sesuai tujuan awal bernegara atau tidak? Jadi tujuannya adalah jeda tiap 5 tahun. Seperti kalau kita camping itu, pengembaraan di hutan, maka setiap 2 jam sekali berhenti, lihat titik azimut, masih selurus nggak kita dengan tujuan. Inilah tujuan kalau menurut hemat kami, supaya seluruh bangsa ini bisa nantinya merasakan keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang dirasakan itu lewat kebijakan. Nomor 1. Yang kedua, soal resentralisasi. Saya setuju, Prof. Wiwi. Ketika daerah tidak melaksanakan yang seharusnya, solusinya adalah dengan diberikan ukuran-ukuran penilaian insentif disinsentif. Bukan masalahnya diambil alih oleh pusat. Begitu masalah diambil oleh pusat, masalahnya bukan selesai, tambah masalah baru lagi. Karena pusat tidak akan mungkin bisa menghandle urusan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tujuan otonomi daerah. Jadi kami melihat tadi, coba lihat, kenapa urusan stunting yang bermasalah nggak ditarik ke pusat? Kenapa urusan pendidikan yang bermasalah nggak tarik ke pusat? Tapi yang ditarik ke pusat apa? Tambang ditarik ke pusat. Kemudian semua urusan-urusan yang punya manfaat tarik itu ke pusat. Dan daerah malah kehilangan pajak dari situ. Jadi sesungguhnya menurut kami, tetap pertahankan desentralisasi, pertahankan otonomi daerah, tapi dari pusat diberikan petunjuk guideline ukuran yang harus dikerjakan apa, ukurannya apa, bila gagal disinsentifnya apa, bila berhasil insentifnya apa, lalu dilakukan penilaian secara terbuka sehingga otonominya dihormati tapi kinerjanya dinilai. Hari ini kinerja nggak pernah dinilai, Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai gubernur nggak dikasih catatan kesehatan apa, pendidikan apa, investasi apa, nggak dapat penilaian itu. Sehingga kami nggak punya penilaian objektif atas apa yang kami kerjakan. Nah, kami melihat bukan resentralisasi, tapi melakukan manajemen pemerintahan dengan otonomi daerah dan ukuran yang benar. Itu menurut hemat kami harus kita lakukan. Terus yang Gus Muhaimin. Perempuan dulu sekarang. Nah, terkait dengan perempuan, nanti yang desa Gus Imin akan jelaskan lebih jauh. Terkait dengan perempuan, menurut hemat kami begini, Bapak sekalian. Satu, bahwa tidak ada keraguan dalam pandangan. Perempuan adalah tiang bangsa dan perempuan adalah penentu di dalam mulai keluarga, pendidikan kita semua, sampai ketika kita bicara perubahan, maka barangkali salah satu pendorong paling utama perubahan adalah justru kaum perempuan khususnya. Nah, dan job description ibu rumah tangga itu lebih rumit daripada job description CEO manapun. Pasti jauh lebih rumit itu. Nah, kami melihat perlu ada meneruskan kebijakan kesetaraan. Tapi ini bukan dengan visi, tapi silahkan lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejak ketika Gus Imin mimpin di PKB. Apakah memberikan kesempatan pada perempuan? Coba lihat, di PKB banyak sekali perempuan. Ini ada beberapa contoh anggota dewan juga perempuan. Satu. Yang kedua, saya pernah mengalami, Prof. Wiwi, ketika kami mimpin kampus, 4 dari 5 direktur adalah perempuan. Dan ketika mimpin ngadepin COVID kemarin di Jakarta, bisa dibilang semua yang memimpin urusan COVID itu justru pemimpin perempuan. Dari dinas kesehatan, asistennya, semua adalah perempuan. Kami artinya apa? Mau melihat apa yang dikerjakan besok terkait dengan posisi bagi perempuan, lihatlah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu tentang posisi bagi perempuan. Karena itu menjadi prediktor untuk itu.